Oke, bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya kalian semua, anak-anak 1013? Semoga tetap sehat walafiat dan juga semoga tetap semangat dalam melaksanakan pembelajaran di bulan Ramadan. Oke, hari ini saya akan melanjutkan materi pelajaran sosiologi ya, tentang lembaga sosial. Seperti itu, jadi tolong disimak. Oke, pertama itu yang akan saya bahas adalah definisi dari lembaga sosial itu sendiri. Mungkin kalian udah sering dengar lah istilah lembaga. Nah, cuman kan apa sih lembaga itu kalau dalam sosiologi? Nah, menurut Kunchara Ningrat, lembaga sosial adalah sistem tata kelakuan dengan hubungan yang berpusat pada kegiatan untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Jadi yang disebut lembaga adalah sebuah sistem nih, sebuah sistem di masyarakat yang si sistem itu pasti punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat itu tadi. Contohnya apa? Kayak lembaga keuangan misalnya. Masyarakat butuh uang atau butuh pengelolaan keuangan untuk terus berputar. Maka dimunculkanlah lembaga bank yang mengatur tentang simpan pinjam, tentang pengelolaan keuangan dan sebagainya. Atau misalnya contoh lain, masyarakat butuh pendidikan untuk mencerdaskan seperti itu. Maka muncul lembaga pendidikan yang tujuannya untuk mengelola dan juga mengatur tentang pendidikan di masyarakat itu sendiri. Kayak sekolah. Sekolah kan isinya sistem-sistem itu. Sekolah itu termasuk lembaga pendidikan karena isinya sistem untuk mengatur bagaimana cara agar masyarakat mendapatkan pendidikan dan mencapai tujuannya. Nah, itu yang disebut sebagai lembaga. Sistem yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan hidup bermasyarakat. Seperti itu. Kornblum juga menjelaskan bahwa yang disebut sebagai lembaga sosial itu dibentuk untuk memenuhi kebutuhan atau sebagai sarana mewujudkan kebutuhan pokok manusia. Jadi lembaga ini fungsi utamanya adalah sebagai wadah atau sarana agar si masyarakat bisa memenuhi kebutuhannya. Contoh lain kayak selain sekolah atau bank kayak tadi itu misalnya adalah kayak lembaga KUA. KUA ini merupakan salah satu lembaga di Departemen Agama yang dia itu punya kebutuhan untuk mewujudkan sarana agar si manusia ini dia bisa eh, melegalkan nafsunya gitu. Manusia punya nafsu misalnya untuk menikah dan sebagainya. Namun kan kalau manusia ingin menyalurkan nafsunya tanpa hal yang sifatnya legal itu kan nggak boleh. Maka dibuatlah lembaga untuk melegalkan manusia untuk melanggengkan hawa nafsunya dengan cara dibentuklah KUA yang mengatur tentang pernikahan. Akhirnya setelah setelah manusia ini menikah, akhirnya kan si manusia ini bisa menyalurkan hawa nafsunya itu setelah menikah. Dengan cara apa? Dengan adanya lembaga KUA yang mengatur tentang pernikahan. Seperti itu. Nah, itu yang disebut sebagai lembaga sosial menurut Kornblum. Manusia punya kebutuhan untuk menyalurkan hawa nafsu. Maka agar hawa nafsu itu bisa disalurkan dengan cara legal, dibuatlah lembaga pernikahan. Salah satu lembaga pernikahan adalah KUA tadi, seperti itu. Nah, itu contoh dari lembaga sosial menurut Kornblum. Jadi, kesimpulannya adalah yang disebut sebagai lembaga sosial itu adalah sekumpulan nilai dan norma yang memiliki tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan di masyarakat. Oke, jadi kesimpulannya lembaga sosial itu tadi sistem nilai. Di dalam lembaga itu pasti terdapat nilai dan juga norma atau peraturan yang tujuannya untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kayak tadi misalnya, masyarakat dia ingin menyalurkan hawa nafsunya, maka muncullah lembaga yang isinya adalah aturan-aturan agar si manusia ini bisa menyalurkan hawa nafsunya. Di KUA misalnya, itu kan ada norma-norma seperti itu. Misalnya di Indonesia, orang itu baru dibolehkan untuk menikah dan dicatat di lembaga KUA itu setelah misalnya berusia 17 tahun. Lalu ada walinya yang mendampingi. Nah, itu kan norma namanya. Berarti kita bisa simpulkan lembaga KUA yang tadi saya contohkan itu merupakan lembaga sosial karena isinya adalah norma dan nilai. Seperti itu. Ada peraturan-peraturan yang tujuannya tadi untuk menyalurkan hawa nafsu atau memenuhi kebutuhan masyarakat. Seperti itu. Lembaga pendidikan misalnya, tujuan utamanya ingin mencerdaskan masyarakat. Nah, untuk mencerdaskan masyarakat itu, maka di dalam lembaga pendidikan kayak sekolah, pasti isinya norma-norma, aturan-aturan. Contoh kayak di Mandua Tasikmalaya, itu lembaga pendidikan. Isinya norma-norma, kan peraturan-peraturan yang harus dipatuhi. Siswa misalnya nggak boleh datang lebih dari jam 7, guru misalnya harus mengajar di kelas dan sebagainya. Itu kan aturan.
Ada norma-norma di dalamnya yang harus dipatuhi agar tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dapat tercapai. Seperti itu. Lanjut. Ciri-ciri lembaga sosial itu apa sih? Pertama adalah setiap lembaga pasti punya simbol tertentu. Maksudnya, eh, lembaga itu punya simbol yang berbeda-beda yang membedakan lembaga tersebut dengan lembaga yang lainnya. Dan biasanya simbol tersebut pasti punya makna tersendiri. Contoh, kalau kalian lihat lembaga kesehatan kayak rumah sakit, pasti selalu simbolnya adalah palang merah kan? Seperti itu. Yang kayak bentuk salib tuh tapi itu palang merah sebenarnya. Pasti punya simbol seperti itu. Kenapa kenapa harus palang merah gitu. Atau misalnya kayak pramuka, kenapa simbolnya tunas kelapa? Pasti punya makna seperti itu. Dan pramuka misalnya kan itu pasti punya perbedaan simbol dengan lembaga lain. Karena itu tadi, simbol dalam sebuah lembaga itu pasti punya makna dan juga pasti punya perbedaan dengan lembaga yang lain. Seperti itu. Kedua, usia lembaga itu panjang dari yang membentuknya. Maksudnya itu adalah meskipun si pencipta atau misalnya pencetus lembaga itu sudah tiada, tapi lembaga tersebut masih tetap ada sampai hari ini. Seperti itu. Contoh kayak tadi lembaga pramuka atau palang merah lah. Itu kan yang mencetuskan ide palang merah atau pramuka itu kan udah lama wafatnya. Tapi kan lembaga pramukanya masih tetap ada. Masih ada sampai sekarang meskipun si penciptanya itu udah meninggal. Seperti itu. Nah, itu maksud dari usia lembaga itu pasti lebih panjang daripada yang membentuk atau mencetuskannya. Seperti itu. Contoh lain, lembaga Nahdlatul Ulama atau lembaga Muhammadiyah misalnya. Pendiri awal NU dan Muhammadiyah itu kan sudah wafat. Tapi kan NU dan Muhammadiyahnya masih ada dan masih eksis sampai hari ini. Nah, itu yang dimaksud bahwa lembaga sosial pasti usianya lebih panjang dari yang mendirikan atau membentuknya. Seperti itu. Yang ketiga, lembaga itu tadi sesuai pengertiannya terdapat nilai dan norma yang harus dipatuhi oleh yang ada di bawahnya. Seperti itu. Karena tadi tujuan utama lembaga itu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, maka untuk memenuhi kebutuhan itu harus disertai dengan nilai dan norma. Dan nilai norma itulah yang harus dipatuhi oleh para pengikutnya. Seperti itu. Contoh di lembaga keagamaan agama Islam misalnya. Dia pasti punya nilai norma yang terdapat dalam Al-Quran dan hadis sebagai pedoman berperilaku umatnya. Seperti itu. Di lembaga Islam misalnya punya aturan di Al-Quran itu umatnya harus sholat, umatnya harus berpuasa. Nah, itu harus dipatuhi oleh umatnya sebagai pemeluk agama Islam. Seperti itu. Agar tujuan masyarakat atau tujuan umat Islam untuk mencapai surga itu bisa tercapai. Ya, itu harus sesuai dengan norma dan nilai yang berlaku. Seperti itu. Yang kedua, lembaga sosial itu pasti punya alat perlengkapan. Karena kan tadi, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, tentu aja lembaga itu harus punya perlengkapan-perlengkapan untuk mencapai tujuan tersebut. Kalau nggak punya perlengkapan ya, nggak mungkin bisa tercapai. Contoh, lembaga pendidikan punya tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Tapi kalau ternyata di lembaga pendidikan itu fasilitasnya nggak lengkap, misalnya nggak punya gedung, nggak punya papan tulis, nggak punya buku, nggak punya guru, ya yang nggak akan tercapai tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa itu. Maka dari itu, tujuan lembaga ketika ingin mencapai tujuannya itu harus punya alat perlengkapan. Sekolah misalnya, agar tujuan untuk mencerdaskan anak bangsa dan proses pembelajaran bisa tercapai, ya harus ada ruang kelas, harus ada guru yang menyampaikan materi, harus ada papan tulis dan sebagainya. Nah, itu contoh alat perlengkapan yang harus dimiliki oleh lembaga sosial itu sendiri. Seperti itu. Kelima, lembaga sosial itu harus punya tujuan yang jelas. Karena tadi, tujuannya kan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kalau si lembaga itu nggak punya tujuan yang jelas, ya nggak akan tercapai. Seperti itu. Contoh misal, lembaganya dia pingin tujuannya itu misalnya ingin memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat atau memberikan keamanan kepada masyarakat. Tapi ternyata tujuannya nggak jelas nih, seperti itu. Tujuannya nggak jelas, misalnya tujuan utamanya pingin apa namanya memberikan keamanan untuk masyarakat, tapi ternyata tujuan subnya itu adalah eh, malah hal yang melenceng. Itu kan nggak bisa seperti itu. Tadi makanya setiap lembaga pasti punya tujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beraneka ragam. Kayak tadi harus jelas nih kalau lembaga lembaga dibangun tuh harus jelas.
Pendidikan tujuannya untuk mencerdaskan anak bangsa. Politik tujuannya untuk mengatur cara-cara mendapatkan kekuasaan. Itu kan jelas tujuannya. Nggak mungkin kalau lembaga itu dibangun tapi tujuannya nggak jelas. Misal tujuannya hanya untuk memberikan apa ya, memberikan keleluasaan kepada masyarakat untuk menyukai sesama jenis, itu kan nggak jelas sebenarnya. Seperti itu. Maka dari itu lembaga harus punya tujuan yang jelas agar dia itu bisa diterima di masyarakat. Seperti itu. Atau misalnya kayak lembaga. Kadang-kadang ada lembaga yang sifatnya itu melenceng. Dia tujuannya misalnya untuk eh, memberikan teror kepada masyarakat. Nah, itu kan nggak jelas tujuannya. Sehingga kebutuhan masyarakat yang nggak akan terpenuhi. Intinya tujuan lembaga sosial itu harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kayak tadi, masyarakat ingin menyalurkan hawa nafsunya, maka dibuatlah lembaga KUA agar masyarakat tuh bisa melakukan pernikahan sehingga dia bisa menyalurkan hawa nafsunya dengan secara legal, baik secara agama ataupun negara, seperti itu. Terakhir, lembaga sosial itu ciri-cirinya nggak punya anggota, tapi dia punya pengikut. Seperti itu. Lembaga berbentuk satu kesatuan. Karena kan tadi itu, lembaga itu bukan berbentuk badan, tapi lembaga itu bersifat sistem nilai dan norma. Sehingga dia nggak punya anggota resmi, nggak punya member dan sebagainya, tapi yang ada di bawah lembaga itu disebutnya adalah pengikut. Contoh kayak agama Islam. Agama Islam itu kan sifatnya adalah umat mengikuti pengikut seperti itu, pengikut agama, pemeluk agama Islam misalnya seperti itu. Itu contoh. Karena ibaratnya kalau lembaga itu berbentuk satu kesatuan, tidak ada sekat-sekat yang membatasi. Seperti itu. Maka dari itu yang terdapat dalam lembaga tersebut bukan disebut anggota, tapi disebutnya adalah pengikut. Seperti itu. Oke, selanjutnya setelah definisi dan ciri-ciri, kita lanjut ke tipe-tipe lembaga sosial. Ada beberapa tipe lembaga sosial yang diklasifikasikan oleh Lewis Gilin dan John Philip Gilin. Ada berdasarkan perkembangannya, berdasarkan fungsinya, berdasarkan sistem nilai, dan juga penyebarannya, serta penerimaan di masyarakat. Pertama dari segi proses, ada creative institution, yaitu lembaga yang tumbuh dari adat istiadat masyarakat, sehingga menjadi lembaga utama. Contoh kayak tadi lembaga KUA, itu kan tumbuh dari adat istiadat masyarakat. Masyarakat itu kan adat istiadatnya ketika ingin menyalurkan hawa nafsu, pasti harus menikah. Baik di suku adat atau suku apapun misalnya, itu ketika ingin menyalurkan hawa nafsu dia nggak bisa seks bebas. Tapi harus ada yang mengikatnya secara resmi, yaitu dengan cara pernikahan seperti itu. Pernikahan adat kan macam-macam ya. Ada yang cuma misalnya ngasih cincin doang misalnya, atau ada yang harus harus ijab kabul dan sebagainya. Itu kan macam-macam. Nah, untuk mengakomodir itu muncullah lembaga KUA. Lembaga KUA muncul tadi kan berdasarkan kebiasaan di adat istiadat masyarakat yang membutuhkan saluran pernikahan. Seperti itu. Maka muncullah lembaga KUA. KUA ini yang disebut sebagai creative institution. Karena dia mengatur tentang pernikahan dan pernikahan akhirnya dianggap resmi oleh negara. Seperti itu. Lalu selain kreatif, dalam hal proses itu juga ada yang namanya enacted institution. Itu lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi ketujuan tertentu dari kebiasaan masyarakat. Contohnya kayak lembaga bank. Dulu mungkin kita pernah belajar bahwa sistem ekonomi di masyarakat tuh dengan cara barter, tukar barang. Nah, ternyata sistem barter ini sulit karena kadang-kadang ketika orang pingin butuh barang dan orang lain yang nggak butuh barang yang dia tawarkan, itu nggak akan terjadi kan pertukaran. Maka muncullah dari barter itu penukaran dengan emas. Oh, ternyata emas ini rawan kriminalitas dan juga berat dibawa kemana-mana. Maka diperlukanlah lembaga untuk menyimpan harta atau uang yang dimiliki. Muncullah lembaga bank. Bank inilah lembaga yang disebut sebagai lembaga yang sengaja dibentuk untuk memenuhi tujuan tertentu dari kebiasaan masyarakat. Masyarakat butuh pengelolaan keuangan, butuh tempat untuk menyimpan uangnya, maka muncullah bank seperti itu. Kalau dari segi fungsi, itu ada operative institution, itu lembaga yang dibentuk untuk menghimpun pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Nah, kalau di sini saya ngambil contohnya, itu lembaga BPIP, Badan Pembinaan Ideologi Pancasila. Pemerintah punya tujuan untuk membumikan Pancasila
kepada masyarakat, maka dibentuklah lembaga BPIP yang mensosialisasikan nilai-nilai Pancasila, seperti itu. Intinya adalah untuk menghimpun pola lah atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan. Contoh lainnya operatif itu adalah kayak lembaga pendidikan atau lembaga sekolah. Sekolah kayak Mandua Tasikmalaya itu adalah contoh dari lembaga operatif. Kenapa? Karena itu dibentuk untuk menghimpun pola kan atau tata cara untuk mencapai tujuan. Tujuannya misalnya untuk memberikan pengetahuan dan juga mencerdaskan masyarakat. Muncullah sekolah. Sekolah itu kan tata caranya macam-macam untuk mewujudkan eh, mencerdaskan anak bangsa itu sendiri. Contoh menggunakan sistem keterampilan, menggunakan sistem pengetahuan dalam artian ada ujian, asesmen dan sebagainya. Kalau dalam keterampilan misalnya dibentuk kayak P5. Nah, itu contoh operatif. Ada tata cara untuk mencapai eh masyarakat agar cerdas seperti itu. Bisa berupa keterampilan ataupun pengetahuan akademik seperti itu. Ada juga regulative institution, yaitu lembaga yang dibentuk untuk mengawasi tata cara lembaga lain atau yang tidak menjadi bagian dari lembaga itu sendiri. Contoh KPK. KPK itu termasuk lembaga regulatif. Kenapa disebut lembaga regulatif? Karena dia tujuannya kan untuk mengawasi lembaga-lembaga lain nih, agar tidak ada kasus korupsi yang dilakukan oleh lembaga lain. Seperti itu. Karena KPK fungsinya mengawasi, maka mengawasi lembaga lain, maka itu disebutnya sebagai lembaga regulatif. Seperti itu. Kalau dari segi kepentingan itu ada basic institution. Basic institution adalah lembaga yang keberadaannya dianggap penting untuk memelihara tata tertib masyarakat. Contoh kayak lembaga keluarga, itu kan penting karena melalui keluarga itu seorang ayah atau ibu misalnya orang tua melalui keluarganya itu kan bisa memberikan sosialisasi dan juga nilai norma yang ditanamkan kepada anak-anaknya agar si anak ini bisa memelihara atau sesuai dengan apa yang berlaku di masyarakat lah seperti itu. Pesantren kayak Cipasung juga itu termasuk basic institution karena melalui pesantren itu tadi itu bisa mensosialisasikan kepada santri-santrinya agar bertindak sesuai dengan ajaran agama dan juga peraturan yang berlaku di masyarakat seperti itu agar si santri ini nggak menyimpang gitu. Maka dari itu disebutnya sebagai basic karena bisa untuk memelihara tata tertib masyarakat. Subsidiari adalah lembaga yang keberadaannya dianggap kurang penting atau vital dalam kehidupan masyarakat. Contohnya apa? Contoh kayak lembaga PSSI atau PBSI lah. Karena kan bisa PSSI lah. Itu kan sebenarnya nggak terlalu penting di masyarakat. Karena kan itu hanya mengurus sepak bola saja. Sementara kan sepak bola bukan hal yang kebutuhan pokok, bukan hal pokok di masyarakat. Itu hanya untuk hobi dan hiburan saja. Sehingga keberadaannya kalaupun hilang ya nggak masalah. Seperti itu. Itulah yang disebut sebagai subsidiari. Tujuannya gak terlalu penting, tapi ada di masyarakat. Seperti itu. Dan urusannya ya cuma berputar di sepak bola aja. Gitu. Nggak menyeluruh ke masyarakat lain. Kalau dari segi penerimaan itu ada sanctioned institution. Sanctioned institution adalah lembaga yang keberadaannya diterima baik oleh masyarakat. Contoh kayak lembaga pendidikan atau lembaga kepolisian. Itu kan kepolisian misalnya. Itu kan lembaga yang diterima oleh masyarakat. Karena kan dengan adanya lembaga pertahanan atau keamanan ya kepolisian, itu kan masyarakat ngerasa ada eh, kelompok atau lembaga yang bisa melindungi dia dari hal-hal yang sifatnya berbahaya. Seperti itu. Karena kan tujuan kepolisian sebenarnya adalah untuk melindungi ketentraman masyarakat. Seperti itu. Sehingga masyarakat ya bisa menerima ketika misalnya kepolisian membangun lembaga di daerahnya. Atau kayak lembaga pendidikan, sekolah. Itu kan juga diterima oleh masyarakat. Karena masyarakat pasti kan butuh pendidikan. Maka ketika ada lembaga pendidikan yang didirikan di sekitar wilayahnya, ya masyarakat akan menerima dengan senang hati. Seperti itu. Ada juga yang unsanctioned institution, itu lembaga yang keberadaannya ditolak dan tidak diterima masyarakat. Contoh kayak lembaga terorisme, ISIS atau Al-Qaeda, itu kan keberadaannya ditolak di masyarakat karena kerap menyebarkan teror kepada masyarakat misalnya. Atau misalnya contoh lain unsanctioned adalah kayak lembaga LGBT itu. Itu kan ditolak keberadaannya karena nggak sesuai dengan eh, nilai yang berlaku di masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia kan menolak hal yang sifatnya menikah sesama jenis dan sebagainya, maka lembaga LGBT akan ditolak oleh masyarakat. Nah, lembaga LGBT itulah yang merupakan contoh dari unsanctioned institution. Seperti itu.
Ada juga general institution, itu lembaga yang persebaran. Ini berdasarkan persebaran ya. Lembaga yang persebarannya dan keberadaannya dikenal serta diketahui oleh masyarakat seluruh dunia. Contoh kayak lembaga agama, Islam, Kristen dan sebagainya, Hindu, Buddha dan sebagainya. Itu merupakan lembaga general institution. Karena lembaga tersebut itu udah dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Seperti itu. Atau kalau di lembaga agama Islam, misalnya kayak Muhammadiyah dan NU, itu kan NU dan Muhammadiyah udah punya cabang-cabangnya di seluruh dunia. Sehingga dia dikenal oleh masyarakat seluruh dunia. Seperti itu. Nggak cuman di Indonesia aja. Ada juga restricted institution, itu lembaga yang keberadaannya hanya dikenal atau diketahui oleh sebagian masyarakat aja, terutama masyarakat lokal. Contoh kayak lembaga Sunda Wiwitan. Ini kan cuma eksis dan diketahui oleh masyarakat suku adat Baduy aja sebenarnya. Atau misalnya cuma diketahui oleh masyarakat yang orang Sunda saja, lembaga Sunda Wiwitan ini. Begitu.